sharing mengenai fungsi Bapak. Yang pertama, seorang Bapak itu adalah sebagai pelindung. Bapak itu akan menjadi tujuan pertama kalau anaknya dalam masalah. Anak ini akan minta perlindungan dan pembelaan dari bapaknya. Kalau kita punya anak, anak kita dimarahi atau ada masalah dengan temannya, tentu dia akan lari kepada kita sebagai orang tua. Minta perlindungan, minta dukungan, minta pembelaan. Demikian juga kita akan datang pada Bapa Surgawi ketika kita mengalami situasi tidak menyenangkan dalam hidup kita. Pada Bapa yang kita kenal dalam nama Yesus, kita bisa mengadukan segala hal yang kita alami. Kita bisa minta kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dalam situasi kesesakan yang saya alami, Tuhan berkali-kali membuktikan diri sebagai pribadi yang menolong dalam kesesakan dan membela saat saya sedang terpuruk. Tahun lalu, bulan Maret 2024, puji Tuhan, ketika saya mengajar di sebuah sekolah, ada kesalahpahaman yang tidak berujung, ada fitnah-fitnah yang saya terima, kesalahpahaman yang terlalu rumit untuk diselesaikan. Akhirnya kepala sekolah memberhentikan saya. Saya tentu tidak bisa membela diri karena saya dimarahi di satu ruangan, dibentak-bentak. Saya tidak bisa membela diri, tapi saya tahu bahwa yang dia sampaikan tidak sepenuhnya benar. Yang dia sampaikan tidak sepenuhnya itu kenyataan. Tapi saya tahu bahwa yang dia sampaikan ini, oh ada orang-orang tertentu yang menyampaikan yang tidak semestinya. Tapi saya tidak bisa membuktikan saat itu juga, atau tepatnya saya tidak akan membantah yang dia sampaikan. Buat apa kalau saling berbantah? Ketika akhirnya saya diberhentikan dari tempat saya mengajar waktu itu, bulan Maret 2024, minggu ketiga Maret, tanggal 25 Maret saya ingat. Akhirnya saya pulang dari sekolah itu, saya minta pembelaan Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa bela diri Tuhan. Saya minta pembelaanmu, saya minta pertolongan. Dan saya terima pesan dalam hati saya, kamu 3 bulan berdiam diri, nggak usah pelayanan keluar. 3 bulan setelah Maret, April, Mei, Juni, saya tidak terima pelayanan dari dimanapun. Ya kecuali kalau memang di gereja. Ada sempat seorang teman minta pelayanan untuk pasca, saya menolak dan sebagainya. Saya dengan banyak alasan. Tapi karena saya tidak mau menentang Tuhan, saya banyak waktu berdoa, saya banyak waktu berdiam diri. Bulan Maret berakhir, terus April, Mei. Mestinya Juni ini adalah bulan terakhir saya berdiam diri. Karena saya tahu Tuhan pasti ada sesuatu, tapi saya nggak tahu apa itu. Sampai akhirnya tanggal 30 Juni. Waktu itu saya ingat saya pelayanan di gereja, di tempat kami, GKKI Gideon. Saya khotbah, setelah saya menyampaikan firman Tuhan selesai, ada seorang teman menemui saya. Dia teman saya dulu waktu mengajar di sekolah yang saya dikeluarkan. Dia berkata membawa berita, 2 orang guru dikeluarkan dari sekolah tempat saya mengajar. Dan 2 orang itu, saya tahu dia yang memfitnah saya. Mereka memfitnah saya. 2 orang guru, satu guru BK, satu guru olahraga. Mereka yang saya tahu mencari-cari kesalahan saya sampai akhirnya diucapkan melalui kemarahan kepala sekolah. 2 orang itu diberhentikan, tidak diperpanjang kontraknya atau dipecat lah sama sekolah dengan alasan yang memang tidak berhubungan dengan saya. Tapi saya tahu Tuhan sedang membela saya dengan caranya sendiri. Tuhan sebagai pelindung, Dia adalah pelindung kita saat kita mengalami kesesakan, saat kita mengalami situasi terpuruk sekalipun. Yang